Nah, kami akan teruskan pelajaran ini dan PowerPoint ini juga tersedia untuk saudara-saudari di mana saja, email saja kepada Elijah003@gmail.com dan juga Ibu Yeni juga ada semuanya. Kalau email ke Elijah003@gmail.com dari PowerPoint file yang nomor 1 sampai terakhir, nggak tahu berapa ya, 600 lebih kalau nggak salah. Sekaligus kalau email ke Elijah003 at gmail.com. Nah, terus di YouTube juga ada trainingnya. Nah, itu alamatnya panjang. Di foto saja, jadi bisa langsung di copy. Terus tujuan seminar tantangan Elia adalah untuk melatih kita semua, anak-anak Tuhan, pekerja-pekerja di ladang, sama seperti Tuhan Yesus melatih murid-muridnya. Untuk menyelesaikan amanat agung di Indonesia pada akhir zaman ini, dan juga untuk seluruh dunia, di mana saja. Ya, saudara-saudari, mari kita coba kembali kepada pelajaran yang lalu. Oh, something. Okay, one moment. Mungkin kita ulang sedikit lagi ya mengenai otoritas ya. Saya akan mundur sebentar ya. Iman yang memindahkan gunung ya. Ini yang waktu murid-murid Tuhan Yesus gagal mengusir setan daripada anak yang kerasukan setan ayan itu, murid-muridnya akhirnya menanyakan, kenapa kami tidak bisa melepaskan anak itu, membebaskan anak itu dari cengkeraman setan yang begitu jahat ya, kira-kira begitu. Ya, jadi Tuhan Yesus berkata, karena kamu kurang percaya. Karena kamu kurang iman. Nah, iman macam apa? Jadi Tuhan Yesus mulai menguraikan kepada mereka, iman yang macam begini ya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman seperti, bukan sebesar ya, kalau sebesar jadi imannya kecil ya, tapi seperti biji sesawi saja, mempunyai iman yang berciri biji sesawi saja. Ya. Karena di dalam bahasa aslinya iman seperti biji sesawi. Satu biji sesawi itu kecil sekali. Jadi kita nggak mau lihat iman yang sebesar biji sesawi. Bukan. Yang mau kita lihat adalah kita akan fokus kepada ciri-cirinya biji sesawi. Tuh. Nanti kami akan uraikan lagi biji sesawi itu ciri-cirinya seperti apa. Ya. Itu biji sesawi itu jangan dilihat besar kecilnya. Ya, tapi kita akan melihat apa di dalam biji sesawi itu yang bisa menghasilkan sesuatu yang besar dan berlipat ganda. Ya, itu yang Tuhan Yesus mau ajarkan kepada murid-muridnya. Jadi, mari kita teruskan lagi Matius 17 ayat 20. Sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman seperti biji sesawi saja, kamu ya, kamu dan saya dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini
akan pindah. Coba ya, kata-kata ini kita hayati. Dulu kalau saya baca ini ayat jadi begini. Sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman seperti biji sesawi saja, Tuhan yang dapat berkata kepada gunung ini pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah. Ya pastilah kalau Tuhan yang berkata kepada gunung pindah, ya pasti pindah. Dan takkan ada yang mustahil bagimu. Saya waktu dulu kalau dibaca ini, dan takkan ada yang mustahil bagi Tuhan. Itu pengertian saya. Tetapi hari ini sudah dapat pengertian. Oh, siapa yang berkata kepada gunung ini? Kamu, saya yang berkata kepada gunung ini. Hei gunung, pindah kamu dari sini ke sana. Ada bimbangkah? Tidak ya. Langsung apa hasilnya? Gunung ini akan pindah. Dan takkan ada yang mustahil bagi aku. Haleluya. Coba ini dihayati. Kalau aku berkata kepada setan ini, keluar dari tempat ini, maka setan itu akan keluar. Dan takkan ada yang mustahil bagiku. Kalau aku berkata kepada penyakit ini, sembuh. Anak ini sembuh. Anak ini bebas. Saudara ini sembuh. Maka sembuhlah dia. Dan takkan ada yang mustahil bagiku. Amin. Ini artinya ya. Jadi siapa yang berkata? Terang kalau Tuhan berkata gunung ya pasti pindah ya. Tapi ini siapa? Tuhan Yesus berkata, sesungguhnya aku tidak bohong kepada kalian. Aku tidak berdusta. Kalau kamu punya iman yang seperti ini, seperti biji sesawi ini, iman yang bisa memindahkan gunung ya, kita namain iman pindah gunung lah. Kalau kita berkata kepada gunung ini pindah, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagi kita. Amin. Bagiku, bagimu. Haleluya. Ini luar biasa loh. Ya. Jadi habis ini kita mulai uraikan ya. Begini, iman seperti biji sesawi dapat memindahkan gunung, menyembuhkan penyakit, dan mengusir setan-setan, dan melakukan hal-hal yang mustahil. Benar? Amin. Para murid gagal mengusir setan itu karena mereka kurang iman seperti biji sesawi, yaitu kurang iman yang memindahkan gunung. Ya, jadi kita taruh dulu di dalam hati kita, oh iman seperti biji sesawi ini rupanya bisa memindahkan gunung ya. Artinya iman yang memindahkan gunung. Terus pokoknya kalian dua lah. Maaf Ibu, bisa mungkin di mute untuk kami dan hanya Ibu yang mute itu unmute. Jadi Matius 17 ayat 21. Jenis ini, nah yang tadi kita tanya ya, tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Nah, jadi jawabnya gimana ini ya? Karena Tuhan Yesus nggak pernah dengan berdoa dan berpuasa dengan langsung mengusir setan ya. Ceritanya kan begitu. Selalu dia mengajar kita pakai otoritas kan. Kalau otoritas kan makainya dengan keluar perintah kan ya. Dan sembuhkan orang sakit juga dengan keluar perintah atau tumpangkan tangan kan. Jadi ini apa jadinya? Kok sekarang jadi dengan berdoa dan berpuasa, oh hanya satu penjelasan yang bisa masuk akal di sini. Karena dengan berdoa dan berpuasa, iman yang memindahkan gunung itu menjadi besar. Jadi semua habis berdoa dan berpuasa, kita sudah mengerti firman Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikan kita otoritas, kita mengerti, kita pakai dengan tidak ada bimbang. Jadi dengan berdoa dan berpuasa, iman yang memindahkan gunung atau iman yang seperti biji sesawi itu bertumbuh menjadi besar. Ya, ini artinya dari sini. Karena kalau hanya dengan berdoa dan berpuasa saja, artinya kita hanya mengarahkannya kepada Tuhan kan. Oh Tuhan, Engkau sajalah yang dapat mengusir setan ini. Aku mah udah
habis akal Tuhan, aku tidak bisa. Tapi tadi waktu muridnya bilang, oh Tuhan, kenapa kami tidak bisa mengusir setan, itu dimarah-marahin kan sama Tuhan. Oh, kalian ini angkatan yang tidak percaya dan munafik atau gimana? Angkatan yang kurang percaya dan bagaimana? Sesat kata dia, kata Tuhan. Sesat katanya kita. Loh, kok panggil Tuhan untuk mengusir setan jadi dimarahin sih? Kamu ini angkatannya tidak percaya dan sesat lagi dimarah. Jadi apa artinya? Dan di sini Tuhan bilang kalau jenis ini mah tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Kalian ini percuma, nggak bisa. Cuma minta sama saya saja, kata Tuhan begitu ceritanya. Saya sajalah, kata Tuhan. Akulah satu-satunya yang bisa mengusir setan. Tapi waktu kita baca semua apa yang terjadi, Tuhan sangat marah waktu murid-muridnya gagal kan, dimarahin sesat dan dimarahin kurang iman. Ya, jadi bagaimana caranya kita berikan penjelasan untuk ayat ini? Hanya satu, kalau berdoa dan berpuasa kita menjadi kuat iman kita. Amin. Nah, itu artinya. Jadi berdoa dan berpuasa itu penting ya. Kan kita ada 3 jabatan. Jabatan imamat, jabatan nabi, dan jabatan raja. Nah, sebetulnya yang paling penting di dalam kehidupan sebagai seorang yang percaya adalah berdoa dan berpuasa sebetulnya. Jadi menjadi imamat itu berdoa dan memuji Tuhan, itu adalah hubungan kita dengan Tuhan yang paling dekat, yang paling akrab ya, sangat akrab. Itu pertama, itu menjadi dasar ya daripada kehidupan seorang yang percaya. Jadi saya tidak bilang, oh jangan berdoa, jangan berpuasa. Hanya keluar perintah saja, usir setan, sembuhkan orang sakit, tidak bisa. Ya, penting sekali jabatan imamat itu ya di hadapan Tuhan ya, sebagai seorang yang berdoa dan berpuasa dan memuji Tuhan, menyembah Tuhan ya, haleluya itu. Jadi doa puasa itu menghasilkan iman kami yang bertambah besar sehingga dapat mengusir setan-setan. Amin, saudara-saudari. Nah, iman yang memindahkan gunung itu sudah diuraikan minggu yang lalu, yaitu imannya si perwira ini kan. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya, bukan untuk mendoakan hambanya ya. Langsung dia minta orang tua-tua Yahudi itu, oh Tuhan Yesus, Tuhan datanglah, sembuhkanlah hambanya ya. Jadi sembuhkanlah hambaku. Jadi Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya lagi untuk mengatakan kepadanya, Tuhan, janganlah bersusah-susah sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Kemungkinan perwira itu teringat bahwa Tuhan Yesus itu adalah orang Yahudi dan dia sendiri orang kafir. Nah, saudara-saudari, dalam hal ini kita bisa bilang kita kalau ada orang bilang, oh coba, kita kan anak Tuhan. Kalau ada orang bilang, oh tolong kamu doakan doakan orang yang di sebelah sana ya. Artinya kirim doa lah gitu. Bisa nggak? Bisa ya. Soalnya perwira ini tidak datang kepada Tuhan kan, tidak bertemu muka ke muka sebetulnya. Dia malah suruh orang tua-tua Yahudi itu menyampaikan pesannya, betul tidak? Ya, jadi waktu Tuhan Yesus mendengar pesanan ini, ya Tuhan Yesus dengar ya. Jadi, tetapi ini
katakan saja sepatah kata. Ini pesannya nih. Dari orang yang disuruh, ya. Dia kasih tahu kenapa, katakan saja, nggak usah datang ke rumah saya. Saya nggak patut, saya orang kafir. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku akan sembuh. Dia tidak minta Yesus mendoakan hambanya. Waktu itu Yesus dan muridnya tidak pernah diminta mendoakan orang sakit, melainkan menyembuhkan orang sakit, ya. Jadi sepatah kata apa yang dia mau Yesus katakan? Pasti keluarkan perintah, sembuh hambamu, ya, begitu. Karena perwira ini tahu Tuhan Yesus itu berotoritas, menguasai, ya, sakit penyakit. Artinya sakit penyakit di bawah kuasa Tuhan Yesus. Asal katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Ya, nah, contohnya anjing lagi, ya. Kita kalau mau suruh anjing itu duduk, kita nggak pakai doa kan? Doakanlah supaya anjingku itu duduk. Jangan. Pakai otoritasmu. Anjingnya dipelototin terus suruh duduk begitu. Ya, kamu harus lebih galak daripada anjingmu. Amin. Kalau nggak galak, anjingnya yang menjadi merajalela, ya. Namanya merajalela. Ya. Bahasa Indonesia luar biasa. Merajalela. Kalau kita tuh kurang galak tuh sama setan, setannya merajalela. Betul nggak? Nah, saudara-saudari, pakailah otoritasmu, ya. Nah, si perwira ini mengerti, ya. Pakai otoritas, ya. Nah, apa dia bilang? Sebab aku sendiri seorang bawahan, kata dia. Dan di bawahku ada pula prajurit, ya. Jadi kita juga seorang bawahan, kan? Bawahan siapa kita ini? Bawahan Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Haleluya. Dan di bawah kita juga ada siapa? Ada setan, ada penyakit. Dan waktu kita membawa firman atau pesan atau Injil kerajaan Allah, kerajaan sorga, apa saja yang menghalangi kemajuan kerajaan sorga boleh kita singkirkan. Amin. Itu bawahan semua. Oh, haleluya. Kalau kita mengerti otoritas kita di hadapan Tuhan, Bapa kita yang Tuhan yang nomor 1, amin. Selain dia tidak ada yang lain. Haleluya. Kalau kita mengerti itu, apapun kita nggak takut. Dan ini dengan latihan iman, ya, selalu, ya. Kalau sekarang saya mah kemana-mana nggak takut setan, juga nggak takut orang. Haleluya. Yang takut cuma satu, Tuhan. Amin. Bukannya kita terus kalau polisi suruh stop, kita nggak mau stop, nggak boleh, itu bukan. Kita masih juga di bawah law. Apa tuh law? Kita kan tinggal di negara Indonesia, negara Amerika, kan masih ada ada law, ya. Ada hukum. Otoritas kan, ya, authority kan. Kita ada hukum kan, kita di bawah hukum negara kan, benar nggak? Ya, harus taat, ya, karena Tuhan Yesus juga ngajar gitu. Tapi jangan takut sama orang jahat, juga jangan takut sama setan. Amin. Kita kalau dulu waktu kita masih kecil, suka diceritain setan kalau maghrib hari Kamis, hari Jumat malam, ya, Kamis malam atau Jumat malam, udah ketakutan, betul nggak? Semuanya, ayo masuk rumah. Ini ada yang setan jalan-jalan ini. Ada. Saudara-saudari tidak usah takut, men. Kalau kita ada di bawah kuasa Tuhan. Tuhan sudah berikan kita otoritas. Yang ini semua nih, yang jahat-jahat nih semua di bawah otoritas kita. Amin. Jadi, nah, ini yang dikatakan oleh perwira ini. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Perwira berotoritas atas bawahannya, betul? Tentara berjalan dengan otoritas. Nah, tuh ada atasan, ada bawahan. Perwira, ya,
harus tunduk kepada atasan. Amin. Bawahan harus tunduk kepada perwira. Itu biasa itu begitu ya cara. Jadi jika aku berkata, perwiranya sekarang berkata nih, apa yang dia ngerti. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Loh, ya Pak, pergi, siap. Kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ya, jadi bawahan tuh pasti harus tunduk kepada atasan ya. Ataupun kepada hambaku. Hambaku itu kan bawahan, kerjakanlah ini. Maka ia mengerjakannya. Apakah perwira ini bimbang bawahannya akan tunduk kepada perintahnya? Tidak. Nah, ini dia. Jadi kita harus lihat atasan kita siapa, bawahan kita siapa. Atasan kita itu Tuhan. Amin. Nah, bawahan kita itu adalah sakit penyakit dan setan-setan dan dosa atau apa kedagingan kita itu juga ada di bawah kita punya otoritas. Amin. Kau dulu sebelum kita percaya Tuhan, dosa kita atau daging ini menjadi kita punya Tuhan, kita yang disuruh sana sini, betul tidak? Nah, tapi setelah kita percaya kepada Tuhan, Tuhan adalah yang berotoritas atas aku. Makanya aku tidak akan dikuasai oleh dosa, dikuasai oleh setan, dikuasai oleh penyakit. Benar? Amin. Jadi inilah dia. Ya. Perwira ini tentara, jadi dia mengerti otoritas. Oleh karena itu, ia sedikit pun tidak meragukan perintahnya akan dijalankan oleh bawahannya. Jadi, kenapa kita selalu bimbang pada waktu kita mengeluarkan perintah kepada sakit penyakit dan setan-setan supaya pergi? Kenapa? Karena kita tidak tahu otoritas kita. Jadi kita harus mulai belajar. Amin. Otoritas kita itu adalah untuk menguasai sakit penyakit dan menguasai setan-setan. Menyembuhkan penyakit dan menguasai setan-setan. Terutama dalam rangka penginjilan. Amin. Dan juga nanti saya akan menguraikan bagaimana kita bisa menguasai kedagingan kita ini. Hawa nafsu ini atau dosa ini ya, itu lebih penting lagi daripada sakit penyakit dan setan-setan, betul tidak? Ya, karena dosalah yang membawa kita turun ke neraka. Kenapa di hati selalu ada, oh gimana kalau enggak? Itu karena kita tidak mengerti otoritas yang Tuhan berikan kepada kita menguasai sakit penyakit dan setan-setan. Jadi ini kita harus mengerti. Apa saja, kita boleh ulangi, apa saja yang di bawah otoritasku harus turuti perintahku. Amin. Apa saja yang di bawah otoritas aku harus taat kepada perintahku, harus taat kepada aku. Amin. Ya. Jadi ya, otoritas yang kayak begini ini namanya juga iman yang memindahkan gunung. Karena Tuhan Yesus langsung berkata, di seluruh Israel tidak aku temui seorang yang beriman sebesar perwira ini. Oh rupanya karena dia mengerti otoritas, Tuhan Yesus bilang iman. Jadi sama ya. Sama dengan ya otoritas itu. Kalau mengerti otoritas sama dengan mempunyai iman yang memindahkan gunung. Ya, ingat ya. Nah, jadi tetap perwira ini dengan persis mengerti otoritas. Jadi dia sama sekali tidak bimbang, bawahannya pasti akan taat perintahnya. Nah, saudara-saudari, harap ini sudah jelas ya. Aduh, kenapa saya jadi salah lagi? Kenapa slideshow-nya hilang lagi? Sorry. I am looking for my presentation. Okay. 2, 1, 3. Ibu bisa saya interrupt sedikit? Ya, silakan. Ya, presentationnya belum ada. Kemudian kalau bisa yang lainnya di mute supaya recordingnya bagus. Yeah, kira-kira ada beberapa yang masih unmute. I can mute all, right? Is that how it goes? Yes, you can mute all because you're the presenter. Yeah, I'm the host, right? I am the host. Okay, let me see. Where did it go? Oh, here. Is that where it goes? I can. Oh, let's see. How do I mute everyone? Yeah.
Maybe I should make you co-host so you can help me out. Okay, everyone mute them. I think everyone is quiet now. Thank you. Yeah, I didn't hear anyone anymore. Did I? Ya, ada beberapa yang belum itu mute, jadi agak Oh, terganggu participants, I rekamannya. guess, yeah. Participants, mute all. Okay, I got it. All right, mute all, yes. I think that's good. Okay. Yes, that's right. Yeah. You have done well. Okay, thank you. Oh, Lord. Okay, now, okay, everyone can hear the otoritas itu tidak dikurangi oleh jarak jauh. Oh, dah. Okay, this is very important. Oh, ini sangat penting karena perwira itu minta Tuhan Yesus tidak usah ke rumahnya kan, jadi dari jarak jauh kan, asal Tuhan keluarkan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Nah, saudara-saudari, otoritas ini tidak dipengaruhi oleh jarak, betul tidak? Nah, jadi dengan begini kita tuh bisa sembuhkan orang sakit dengan HP, dengan mengeluarkan sepatah kata dari saya di Amerika, di sini bisa sampai ke bulan. Ya, saudara-saudari, haleluya. Dan juga kalau waktu ada seorang penginjil, waktu menginjili begitu banyak orang ya, seperti Reinhard Bonnke, waktu di Afrika, waktu dia menginjilkan kira-kira ratusan ribu ya pendengarnya di Afrika, waktu dia menyembuhkan orang sakit, dia tidak memberi perintah satu persatu ya, karena terlalu banyak orang nggak bisa ya. Jadi dia berikan satu perintah, dalam nama Yesus sembuhlah ya. Yang berpenyakit kepala kah, sakit kepala kah, yang sakit ini kah, lumpuh kah, engkau dibebaskan dari ikatan setan begitu. Dalam nama Yesus sembuh, bebas. Nah, sekali sembuh itu ribuan orang sekaligus. Betul. Nah, perwira itu kalau beri perintah kepada bawahannya juga begitu. Tidak perlu satu persatu. Amin. Sekali dia bilang maju, serang, 100 bawahannya tuh prajuritnya pasti maju. Amin, itu caranya. Nah, saudara-saudari bisa juga melakukan hal yang sama. Ya, misalnya hari Minggu di gereja, Pak Pendeta, Bu Pendeta sedang mau melayani orang sakit, kadang-kadang mungkin kurang kekuatan atau kurang waktu atau bagaimana, bisa melayani dengan cara begitu dari mimbar langsung, dalam nama Tuhan Yesus engkau disembuhkan. Anak-anak Tuhan di sini semua Tuhan berkati dalam nama Yesus, sembuh dan sejahtera dan bebas ya. Itu bisa dilakukan dari atas mimbar ya. Nah, juga kalau kita menjadi pendeta atau home leader ya, rumah gereja, kita pemimpin, kita ngajar anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang di bawah asuhan kita, ajar hal yang sama. Amin. Jadi kalian punya kaki tangan banyak, amin. Jangan semua mau dikerjakan sendiri, nanti sakit kita ini. Susah, bebannya terlalu berat. Saya sangat senang, Pak William juga begitu, selalu siapa saja kalau mau dengar diajarin supaya dia juga bisa. Amin. Haleluya. Jadi otoritas itu tidak dipengaruhi oleh jarak jauh, juga oleh jumlah. Ya. Apa saja yang di bawah otoritas kalian, biarpun berapa jauh, berapa banyak, harus taat kepada perintah saudara-saudari. Haleluya. Jadi murid-murid Yesus hari ini juga bisa menyembuhkan orang sakit dari jarak jauh dengan menjalankan otoritas. Jadi kita bisa menyembuhkan beberapa orang sakit pada saat yang sama dengan menjalankan otoritas. Haleluya. Pastor Lucille, yes. You're not sharing your screen. Kami tidak lihat ada PowerPoint-nya. Oh dear Lord. Okay. Let me go back. Got one thing. Oh, I didn't share the screen. Okay, how about now? No, I haven't seen the screen yet. Now?
Yeah. Now I can see. Thank you. Okay, good. Thank you. Let me know ASAP, okay? As soon as possible. Good. Sorry about that. And let's see. Okay, good. Now I think we are on the track. Oke, jadi kita bisa menyembuhkan beberapa orang sakit pada saat yang sama dengan menjalankan otoritas. Amin. Jadi otoritas itu tidak dikurangi atau dipengaruhi oleh jarak jauh atau oleh jumlah. Apa saja yang dibawa otoritas kalian, berapa banyak, berapa jauh, harus taat kepada perintah saudara-saudari. Amin. Amin. Haleluya. I'm going to skip now to, let's see, go on. We're gonna, kita akan teruskan keterangan akan otoritas ya, iman yang memindahkan gunung ini. Ya. Nah, terus lagi, apa yang dimaksud dengan iman yang memindahkan gunung? Terus lagi diurai. Markus 11 ayat 12. Ini tadi Matius ya, sekarang Markus ya. 11 ayat 12. Keesokan harinya, sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Jadi, kita akan melihat apa yang terjadi saja kepada pohon itu ya. Yang uraian yang lain-lain saya tidak akan singgung ya. Tapi mari kita lihat bagaimana pohon itu ya. Jadi pohon itu dikutuk kan, kiranya begitu. Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya mendengarnya. Saya pikir kalau kita mau lebih lagi pikirkan ini, pasti muridnya heran. Loh, kok Tuhan ini saking marah pohonnya diajak bicara. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Wah, pohon itu tunduk ya kepada perintah Tuhan Yesus ya, dikutuk pohonnya mati. Jadi bagaimanakah Tuhan Yesus menjalankan mujizat ini? Dengan apa kalian berkata? Dengan apa? Otoritas ya. Keluar perintah kan? Yesus melakukan mujizat ini bukan lewat doa, betul tidak? Tidak berdoa kan? Hanya mengatakan tidak ada orang lagi makan buahmu selama-lamanya, melainkan lewat mengeluarkan perintah kepada pohon itu. Maka pohon itu mati ya sampai ke akar-akarnya. Jadi Bapaknya telah memberikan kepadanya otoritas menguasai pohon itu. Benar. Amin. Yesus mau supaya pohon itu mati, jadi dia perintahkan dia mati. Pohon itu tunduk, matilah pohon itu. Saya sering nih pakai ini nih untuk kutuk kanker. Kanker tuh ada akarnya, suka berbuah ke sana ke sini. Seringkali aku kutuk kanker ini. Aku bilang, kanker kamu aku kutuk dalam nama Yesus seperti Tuhan Yesus mengutuk pohon ara itu. Matilah kanker sampai ke akar-akarmu. Jangan menyebar kemana-mana. Deh. Tidak ada seorang pun makan buah kanker ini lagi. Jadi dia nggak pindah-pindah ke sana ke sini. Berbuah sana, berbuah sini. Betul tidak? Ya, jadi saya suka pakai ini. Ya, saya ingat perintah Tuhan. Dengan cara bagaimanakah Yesus perintahkan pohon itu mati sehingga mujizat itu terjadi? Pakai apa? Otoritas. Maka teringatlah Petrus
akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, "Oh Tuhan, Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Kira-kira Petrus ini ya, loh gimana caranya? Apa yang terjadi? Bagaimana engkau kok keluarkan perintah? Kok langsung pohon itu kering? Petrus ingin tahu bagaimana Tuhan Yesus menjalankan otoritasnya sampai pohon itu pun tunduk. Ya, nah ini dia. Petrus ingin tahu bagaimana Yesus melakukan mujizat ini. Pada ayat yang berikut, Yesus menyatakan bagaimana dia menjalankan otoritas untuk melakukan mujizat ini. Jadi otoritas itu dijalankan dengan keluarkan perintah kan? Atau keluarkan sepatah kata kan? Nah, lihat jawaban Tuhan. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Kalau percayalah kepada Allah, itu arahnya kemana? Ke atas kan? Percayalah kepada Allah. Ya. Sebetulnya menurut bahasa Yunani, itu bahasa aslinya Alkitab, punyalah iman yang Allah punya. Ini yang benar ini. Memang kita harus percaya kepada Allah. Amin. Haleluya. Itu dasar. Tetapi jawaban Yesus itu adalah begini. Sebenarnya punyalah iman yang Allah punya. Have faith of God. Not have faith in God. Ya, kalau have faith in God artinya percayalah kepada Allah. Punyailah iman kepada Allah. Tapi ini bukan punyalah iman yang Allah punya. Nah, loh. Wah, saya bilang ini apa artinya punya iman yang Allah punya? Kalau punya iman yang Allah punya bisa kenapa? Apa yang terjadi? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa, kamu dan saya, berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Ini iman yang Allah punya nih. Asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Sekali lagi diajar murid-muridnya. Imannya Allah atau iman yang Allah punya ya. Punyalah iman yang Allah punya. Punyailah imannya Allah sendiri ya. Jadi iman ini juga kalau keluar jalannya apa? Gunungnya pindah kan? Jadi namanya juga iman yang memindahkan gunung. Disamain ya. Jadi ada iman seperti biji sesawi, iman yang memindahkan gunung dan imannya Allah. Caranya sama, kalau keluarkan kata-kata asal tidak bimbang hati, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu jadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Nah saudara-saudari, hayatilah ini bolak-balik apa ini ya. Tanya pertanyaan, sepatah-sepatah, sekalimat-sekalimat, dingertikan dengan sungguh-sungguh ya. Kalau ini sudah masuk dalam hati, kita nggak akan ragu-ragu kalau keluar perintah sama bawahan. Amin. Jadi iman yang macam begini nih, namanya imannya Allah. Arahnya tuh ke bawah. Terhadap apa yang di bawah otoritas kita. Namanya imannya Allah. Nah, kami akan uraikan hal ini atau menjelaskan hal ini setahap demi setahap ya. Jadi kalau punya imannya Allah atau punya imannya Allah yang menciptakan langit dan bumi ini, imannya Tuhan Yesus, tidak ada bimbang hati kita. Tidak bimbang hati kita. Apa saja yang aku katakan akan terjadi dan harus terjadi menurut apa yang aku katakan. Apabila saudara mengerti otoritas, saudara bisa punya imannya Allah. Tuh hubungannya begitu erat ya. Nah, waktu kita bilang Allah yang mempunyai segala otoritas, artinya semuanya bawahan Allah kan, betul tidak? Ya, itu. Jadi otoritas dan iman itu, imannya Allah itu semua jadi satu ya. Amin. Contohnya imannya Allah. Kita beri contoh aja supaya kita bisa mengerti apa ini. Kok suruh punya imannya yang Tuhan punya? Emangnya aku Tuhan? Bukan begitu caranya. Tapi Tuhan Yesus ngajarkan, kamu punyalah iman yang Allah punya. Punyalah iman yang aku punya. Betul tidak?
Karena kita mau mengerjakan pekerjaan yang dia kerjakan kan. Siapa saja yang percaya kepadaku akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Loh, gimana cara kerjanya Tuhan? Punyalah imannya Allah sendiri. Nah, contohnya, rupanya imannya Allah ini mencakup apa saja yang aku katakan, misalnya gunung ini. Gunung itu kan besar. Iman ini iman yang besar loh. Bisa mindahkan gunung loh. Gunung kau pindah. Tercampaklah engkau ke dalam laut. Ya. Setan engkau pergi. Masuk laut. Jangan balik lagi. Penyakit pergi. Masuk ke laut. Jangan kembali lagi. Asal kita waktu keluarkan perintah macam begitu tuh, jangan bimbang. Jangan bimbang. Ceritanya tuh cilakanya kita tuh suka bimbang. Habis bimbang celakalah kita. Betul tidak? Sekali bimbang, tidak ada yang terjadi. Asal tidak bimbang hatiku, aku percaya akan apa yang aku katakan itu jadi, maka jadilah apa yang aku katakan. Haleluya. Luar biasa ini ya, saudara-saudari. Betul tidak? Hanya orang jahat loh yang mengerti loh pakai otoritas tuh. Anak Tuhan gak ngerti. Ya ampun. Orang-orang diktator tuh ngerti tuh pakai otoritas. Jangan berikan mereka hanya berbuat kejahatan saja. Kita diberikan otoritas yaitu imannya Allah sendiri, otoritas daripada Allah sendiri untuk mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, dan dalam rangka penginjilan kita memberi kabar yang luar biasa mengenai kerajaan Allah supaya orang bisa selamat dan orang bisa bebas dari dosa, orang datang kepada Tuhan untuk kebaikan kan. Amin. Untuk semua kehendak Tuhan jadi di atas bumi. Haleluya. Nah, jadi mari kita uraikan contoh imannya Allah. Iman kepada Allah ya. Nih, iman kepada Allah dan imannya Allah kan beda ya. Nah, ingat, ada dua arah iman. Iman kepada Allah, arahnya ke atas kan. Artinya kita menantikan Tuhan yang bertindak. Dan Tuhan memindahkan gunung itu. Waktu kita berdoa, iman kepada Tuhan. Benar gak? Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa, minta kepada Tuhan. Supaya bahaya ini, penyakit ini disingkirkan. Dalam nama Yesus, orang ini dapat disembuhkan, aku disembuhkan Tuhan. Itu iman kepada Allah ya. Tuhan, aku percaya Engkau pasti membuka jalan untukku. Itu iman kepada Allah. Minta Tuhan bertindak dan minta Tuhan memindahkan semua yang menghambat kita ya. Itu iman kepada Allah. Tuhan, selamatkanlah aku. Dan waktu Yohanes 3 ayat 16, barang siapa yang percaya kepada Allah, ya, begitu besar kasih Allah akan dunia itu. Sehingga barang siapa yang percaya kepadanya akan menerima kehidupan yang kekal. Kalau kamu percaya, saya percaya kepada firman itu, kita selamat. Itu arti iman kepada Allah, arti iman kepada firman Tuhan kan. Arahnya ke atas kan, karena diberikan dari Allah sendiri. Jadi iman arah ke atas, iman kepada Allah. Imannya Allah, nih arahnya ke bawah. Artinya kita yang bertindak dengan keluar perintah kepada gunung itu, bawahan itu, tanpa ragu-ragu. Dua-duanya, iman kepada Allah dan imannya Allah, pada hakikatnya tuh tidak boleh ada bimbang. Betul tidak? Kalau kita beriman kepada Allah seperti Abraham kepada Allah, ya waktu Tuhan berkata, Abraham pergi dari sini. Bawa istrimu ke tempat yang akan aku tunjukkan, aku akan memberkati engkau. Sampai engkau jadi berkat untuk bangsa-bangsa. Benar tidak? Percayakah Abraham kepada firman Allah? Percaya, maka diberkatilah dia. Tapi juga lewat banyak pencobaan ya, atau bukan saja pencobaan ya, banyak trial ya. Sampai dia disuruh anaknya diberikan untuk menjadi persembahan korban bakar. Dia taat loh. Maka itu Tuhan berjanji dengan sumpah.
Maka Abraham melalui keturunanmu lah. Keturunan-keturunanmu engkau menjadi berkat kepada bangsa-bangsa. Nah, Tuhan Yesus turunannya datang dari turunan itu kan? Ya, dari Ishak ya. Karena dia punya iman kepada Allah, dia percaya firman Tuhan. Dia pegang sampai sungguh-sungguh. Itu penting. Tidak bimbang loh, tidak bimbang. Kalau Tuhan bilang kepada Abraham, Abraham langsung, aku di sini. Amin, haleluya. Ya, lain sama siapa? Adam sama Hawa, betul tidak? Tuhan bilang jangan makan, dia makan. Aduh. Tidak taat ya. Sampai waktu Tuhan cari, Adam, kamu di mana? Ngumpet dia ya, ngumpet. Apa namanya? Hide ya. Tidak berani munculkan diri ya. Terus Tuhan tanya, kenapa kamu begitu? Oh, inilah itulah. Nah, itu orang yang tidak beriman, betul? Nah, jadi kita harus punya iman kepada Allah. Kita menantikan Tuhan bertindak dan Tuhan yang memindahkan gunung itu. Tuhan yang mengerjakan untuk kita. Tapi ada satu iman. Imannya Allah. Artinya kita yang bertindak. Disuruh kita bertindak. Karena sudah diberikan otoritas dan juga sudah diberikan perintah. Otoritas ini, perintah ini. Terus di Markus 16 apa? Pergilah engkau ke seluruh dunia. Kabarkanlah Injil. Sembuhkan orang sakit. Ya. Nah, supaya amanat agung ini selesai kan? Itu kan perintahnya. Nah, ini imannya Allah sudah diberikan kepada kita. Supaya kita bisa bertindak. Dan kita yang keluar perintah kepada gunung-gunung itu, kepada penyakit-penyakit itu, kepada setan-setan itu. Juga tanpa ragu-ragu. Amin. Oleh karena itu kita hari ini tidak mengerti imannya Allah, kita jadi lumpuh dan tidak berhasil memberitakan Injil kepada suku-suku di Indonesia yang belum terjangkau. Betul tidak? Jadi saudara-saudari, dua-duanya penting. Iman kepada Allah yang tidak ada bimbang, juga kepada apa yang Allah katakan. Juga imannya Allah sendiri yang sudah diberikan kepada kita. Supaya kita bisa bertindak di dalam namanya. Dengan otoritas yang sudah diberikan, kita keluar perintah kepada gunung-gunung itu ya, kepada sakit penyakit dan kepada setan-setan dan apa saja yang menghalangi penginjilan ya. Nah, saudara-saudari, inilah boleh dikatakan imannya Allah itu sama dengan iman yang memindahkan gunung. Yesus melakukan mujizat itu dengan menjalankan otoritasnya dan memerintahkan pohon itu mati dengan imannya Allah atau iman yang memindahkan gunung. Imannya Allah ada dua sifatnya, tidak bimbang di hati. Apa saja yang saya katakan, perintahkan harus terjadi, harus dijalankan. Jadi iman seperti biji sesawi. Mari kita uraikan iman seperti. Kenapa Tuhan pakai iman seperti biji sesawi? Tuh biji sesawi itu sebegitu tuh besarnya. Kecil kan? Kalau iman sebesar ini artinya imannya kecil dong ya. Tapi iman yang kita uraikan adalah iman yang bisa memindahkan gunung. Apa kita melihat wujudnya atau kita melihat sifatnya atau ciri-cirinya? Pasti ciri-cirinya kan. Karena iman seperti biji sesawi. Sebiji sesawi yang hampir ini mesti dibenerin nanti tidak nampak ya, dapat menghasilkan tanaman yang sangat nampak dan berhasil ya. Itu Pak William lagi di Australia, di Adelaide ya, Adelaide, South Australia, Australia Selatan. Ya, kalau Pak Rudi di sebelah barat ya,
Timur, Gold Coast, ya. Nah, situ ada seorang petani orang Australia, ya. Dia tanam ini nih, canola, ya, canola. Canola itu sama seperti biji sesawi, ya. Biji canola itu sama seperti biji sesawi. Bijinya segitu kecil, ya. Jadi jangan lihat bijinya, apa hasilnya tuh. Itulah tanaman yang kuat sekali, ya. Dan tanaman ini nih, dia bisa tersebar loh. Makin besar, makin besar. Kenapa? Lihat aja setiap apa tuh? Seperti apa ya? Buncis ya, begitu ya. Di dalam setiap buncis itu setiap apa nih ada 30 sampai 60 biji loh. Dan setiap biji itu dia punya minyak kira-kira hampir 50% ya, 46%. Jadi dibikin canola oil ya, jadi bikin minyak canola. Jadi biji ini sangat kaya dengan minyak ya. Jadi begitulah. Jadi di salah satu kelompok ini nih, satu hasil ini nih seperti buncis ini ada 30 sampai 60. Jadi satu biji canola berbuah dan berbiji dengan luar biasa ya, berbuah dengan apa? Berlimpah-limpah ya, lipat ganda, betul tidak? Coba satu aja bisa menghasilkan ratusan biji ya. Dan biji ini kalau ditanam lagi menghasilkan ratusan lipat ganda, luar biasa ya. Dampaknya tuh luar biasa. Nah, tuh. 2-3 kilogram biji dapat 1 hektar. Kalau gandum 100 kilogram baru dapat 1 hektar. Kalau biji sesawi ini 3 kilo aja. Coba bayangkan, 3 kilo dapat 1 hektar. Kalau 100 kilo gandum baru dapat 1 hektar. Jadi biji sesawi ini, biji canola ini luar biasa ya, bisa berkembang biak sampai, wah. Dan kalau sudah ditabur begini, dia nggak bisa stop loh. Dia terus tambah banyak ya. Haleluya. Oleh karena itu, biji itu kaya dan dikemas dengan potensi. Ini bisa sangat bermanfaat dan produktif. Nah, firman Tuhan juga sama, ya. Dan iman yang memindahkan gunung juga begitu. Bisa berlipat ganda nanti hasilnya, saudara-saudari. Jadi, peliharalah, tumbuhkanlah biji sesawi ini, ya. Imannya Allah itu tumbuhkan ya. Iman kepada Allah juga dibina dengan baik ya. Jadi apa yang Tuhan bicarakan, apa yang Tuhan katakan, apa yang tertulis di dalam Alkitab, percayalah, jangan bimbang ya. Dan saat-saat ini waktu pandemik begini dengan COVID-19 ini, wah, anak-anak Tuhan bacalah itu Mazmur 91 ya. Saudara-saudari, percayalah kata Tuhan, biar 100 atau 1000 sebelah kiri, 10.000 sebelah kanan yang tumbang, kalian akan tetap dijaga oleh Tuhan. Tuhan juga menjaga kita dari maut, dari panah siang hari, atau kebinasaan atau sakit apa namanya, plague ya. Yang malam, yang katanya sembunyi di tempat yang gelap-gelap, itulah dia. Tuhan akan menyuruh malaikat-malaikatnya menjaga kita semua. Amin. Ya. Nah, itu kita percaya kepada firman Tuhan, artinya kita punya iman kepada Tuhan. Yang kita katakan mengeluarkan perintah COVID-19 virus ini, binasalah engkau. Dalam nama Yesus, orang ini sembuh. Sekarang bisa bernapas dalam nama Yesus. Sembuh. Pulihlah. Nah, itu imannya Allah sendiri. Ya. Kita punya iman kepada Allah bahwa
Allah yang menjaga kita, memberikan hidup kepada kita. Kita juga punya imannya Allah untuk membinasakan, menghancurkan pekerjaan iblis. Amin, haleluya. Jadi satu arahnya ke atas, satu arahnya ke bawah. Iman kepada Allah, arahnya ke atas, kita yang kepada Allah. Dan imannya Allah, arahnya ke bawah untuk menghancurkan pekerjaan-pekerjaan jahat. Pekerjaan-pekerjaan sang jahat, ya. Saudara-saudari, jadi seperti perwira itu katakan, aku punya atasan dan aku punya bawahan. Kita juga punya atasan, kita juga punya bawahan. Haleluya. Jadi kalau kita bilang iman seperti biji sesawi, iman itu tidak terlihat, ya. Benar nggak? Mana imanmu? Ya nggak ada yang bisa lihat, betul tidak? Iman itu hanya terjadi kalau kita bertindak, betul tidak? Haleluya. Ya. Iman tidak terlihat dan memiliki, ya, iman yang tidak terlihat ini dapat menuai panen besar dari buah atau hasil yang sangat terlihat. Amin. Jadi iman yang tidak terlihat yang di dalam hasilnya kelihatan kan? Orang selamat, orang sembuh, orang terlepas. Haleluya. Nah, saudara-saudari anak Tuhan, kita sama-sama ya belajar iman kepada Allah itu yang paling penting, itu yang paling mendasar. Iman kepada firman Tuhan, berdoa, menyembah Tuhan, percayalah semua yang apa Tuhan katakan. Nah, Tuhan katakan kamu punyailah iman yang aku punya, imannya Allah, punyailah imannya Allah. Ya. Nah, itu arahnya ke bawah untuk menghadapi, untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan sakit penyakit. Dan untuk pergi memberitakan Injil. Imannya Allah dapat memindahkan gunung. Amin. Dapat memindahkan penyakit. Dapat memindahkan setan. Dan dapat menghasilkan hasil yang luar biasa. Di bidang fisik yang kelihatan, ya, atau di sini dan sekarang, ya. Haleluya. Dan apakah ciri-ciri imannya Allah atau iman yang memindahkan gunung? Cirinya apa? Tidak bimbang. Apa saja yang aku katakan harus jadi. Amin. Imannya Allah tidak bimbang. Iman memindahkan gunung itu tidak bimbang. Mari kita baca sama-sama ya. Markus 11 ayat 22. Punyalah iman yang Allah punya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Saudara-saudari, mari kita baca kembali ya. Tapi kita ganti ya, sesungguhnya barang siapa? Sesungguhnya aku, ya, aku berkata kepada gunung ini ya. Kata Tuhan Yesus ya, punyalah iman yang Allah punya. Betul? Aku punya iman yang Allah punya. Dan Tuhan berkata kepadaku, Tuhan Yesus berkata kepadaku, sesungguhnya aku berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Asal aku tidak bimbang, asal tidak bimbang hatiku, tetapi percaya bahwa apa yang aku katakan itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi bagiku. Haleluya. Haleluya. Jadi semangat saya. Haleluya. Nah, saudara-saudari, ya. Apa yang dikatakan bukan itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi bagiku. Amin. Coba ulangin lagi.
Coba diulang-ulang lagi ya. Saya baca loh dulu, nggak ngerti-ngerti. Dibaca. Apa ya ini? Allah. Lah iman yang Allah punya. Tuhan berkata kepadaku, sesungguhnya aku berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercempaklah ke dalam laut. Asal tidak bimbang hatiku, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakanku itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi bagiku. Amin. Haleluya. Ya, coba dihayati sedikit demi sedikit ya, satu patah demi satu patah. Apa ini ya artinya? Minta Roh Kudus ya memberi keterangan ini ya. Ini cahaya yang luar biasa. Amin. Saudara-saudari begini, saya kasih contoh. Waktu di kitab Kejadian pasal 1 ayat 3. Berfirmanlah Tuhan kan, berfirmanlah Tuhan. Apa Tuhan berfirman? Jadilah terang kan ya. Jadi waktu Tuhan bilang jadilah terang, Tuhan berkata kan kepada terang, terang jadi kamu. Ya, sini kamu, datang ke sini terang. Ya. Apakah Tuhan bimbang waktu dia berfirman atau beri perintah supaya terang itu jadi? Bimbang tidak hatinya? Tidak. Kenapa? Karena Tuhan punya segala otoritas. Tuhan percaya nggak bahwa waktu dia katakan jadilah terang, itu akan terjadi? Percaya tidak? Ya, percaya. Maka hal itu terjadilah bagi Tuhan. Jadilah terang. Amin. Haleluya. Nah, Tuhan bilang punyailah iman yang aku punya. Wah, kita ini luar biasa ya anak Tuhan. Anak Tuhan itu luar biasa. Haleluya. Tuhan kita, Allah kita, Bapa kita yang di surga itu adalah pencipta segalanya yang kita lihat dan tidak kelihatan di alam semesta ini. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Nah, saudara-saudari, ya di dunia ini kita masih bisa melewati pencobaan, disiksa sama ya, banyak anak Tuhan di Afrika yang dibunuh-bunuh ya. Kita Tuhan Yesus ya, untuk dosa kita dia pun menderita luar biasa ya, sampai mati di kayu salib untuk kita. Dan Tuhan Yesus juga berkata kepada kita ya, pikulah salib hari ke hari ya. Saudara-saudari, jangan takut. Tapi waktu kita bawakan firman Tuhan, bawakan kerajaan Allah, menginjil, ini otoritas ada di tangan kita. Haleluya. Ada bukan di tangan kita saja, ada di dalam kita. Tuhan Yesus beserta kita. Amin, Immanuel. Dan otoritasnya ada, kuasanya ada, tenaganya ada ya. Haleluya, saudara-saudari. Oh, anak Tuhan bisa mengerjakan hal-hal yang luar biasa. Kata Tuhan Yesus, barang siapa yang percaya kepadaku akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang aku kerjakan, malah lebih besar lagi akan dia kerjakan. Haleluya. Nah, saudara-saudari, mari kita maju dengan Tuhan Yesus ya. Maju dengan tidak takut, tidak bimbang. Haleluya. Takut dan bimbang itu rupanya tuh saudara sepupu ya. Adik beradik tuh takut dan bimbang jadi satu. Tidak takut, tidak bimbang. Selalu Tuhan berkata, ya seperti kepada Yosua. Yosua, kamu jangan bimbang, jangan takut. Jalankanlah apa yang aku perintahkan dengan seksama. Pasti akan kamu sukses. Ya. Nah, jadi Yosua dan Kaleb ya bisa sampai mendapatkan tanah Kanaan itu, betul tidak? Ya. Yang 10 lari semuanya orang-orang Israel itu. Yang 2 ini Kaleb dan Yosua masuk ke tanah Kanaan ya. Saudara-saudari, jadi kita berimanlah yang macam begini, beriman kepada Tuhan dan punya imannya Tuhan. Amin. Nah, dengan iman yang macam begini artinya mengerti apa? Mengerti otoritas. Itu intinya.
Kalian sudah mengerti otoritas yang kamu punya? Otoritas daripada Tuhan sendiri kan? Waktu kita perintah dalam nama Yesus. Nah, Yesus bagaimana itu nama? Nama di atas segala nama, betul? Nama yang tertinggi. Setiap lutut akan bertelut, setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Waktu keluar perintah, kan dalam nama Yesus. Jadi dalam nama Yesus itu jangan diucapkan seperti mantra, ya. Dimengerti apa artinya. Oh, ini otoritas. Kalau aku keluarkan kata-kata ini, kamu, setan, penyakit, atau apa saja yang menghalangi firman Tuhan atau Injil, kerajaan Allah harus hancur, harus pergi. Nah, iman yang macam begini atau otoritas pakainya kita harus latihan, saudara-saudari. Sampai kita itu bisa jadi champion ya. Bisa dapat benar-benar dapat juara ya. Artinya kita menang, betul? Pemenang, betul ya, ya. Kita suka nyanyi kan? Anak Tuhan, pemenang. Nah, itu artinya. Sekarang kalian tahu ya. Saya juga baru mengerti. Mula-mulanya waktu pergi ke Kalimantan Barat, loh, di Kalimantan Barat kok banyak amat setannya ya. Kok dukun-dukunnya, aduh, gerang amat itu dukun. Suka guna-gunain orang. Semuanya takut sama dukun. Aduh. Saya, ya orang baptis saya juga nggak gitu mengerti ya. Katanya udah nggak ada mujizat. Katanya nggak ada penyembuhan. Ya, nggak ngerti aku macam begitu. Terus ini Pak William ini yang baru percaya 2 tahun, baru percaya Tuhan 2 tahun, seumur hidup waktu itu dia umur 27. Dia belum pernah ke gereja kecuali sesudah menikah ya. Kami berdua menikah tahun 74 ya. Tahun 74. 1 Juni. Ya. Minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu ya kami merayakan pernikahan yang apa namanya anniversary ya ke-47. Haleluya. Waktu itu di Kalimantan Barat kita tahun 74 kita menikah. Waktu itu dia belum percaya Tuhan. 76 dia percaya Tuhan. 77 dia dipenuhi Roh Kudus. 78 Tuhan panggil kita ke Kalimantan Barat dengan iman. Nanti satu hari saya cerita. Nah, waktu sampai di Kalimantan Barat, yang dia tahu itu cuma Alkitab. Dia nggak tahu gereja ada tradisi apakah, nggak percaya ini, percaya itu, dia nggak tahu. Apa saja yang dibaca di dalam kitab itu, apa saja yang Tuhan Yesus lakukan, dia lakukan sama seperti caranya. Saya bilang, kok kamu ini kok menginjil caranya begitu sih? Ya, lain sama yang aku tahu dari gereja baptisku. Dia bilang, lah kan ini yang di dalam Alkitab, di Kisah Rasul-Rasul, kan caranya begini. Jadi dia nggak tanya banyak-banyak ya, langsung dia jalankan saja. Rupanya hasilnya banyak, luar biasa. Haleluya. Kami di Kalimantan Barat banyak anak buah. Anak buah juga udah beranak bercucu lagi sekarang. Puji Tuhan. Haleluya. Dan kami ajar mereka ini semua dengan yang begini juga. Sama. Sampai mereka itu banyak yang jadi pendeta, yang jadi istri pendeta. Ya, yang jadi juga dia punya apa? Dagangnya juga jadi berhasil, luar biasa. Puji Tuhan ya. Juga ada satu anak yang kami bimbing, sekarang sudah jadi apa? Anak itu belum bisa, tadinya tidak bisa baca ya. Umur 15 di kampung nggak bisa baca. Ibunya sudah meninggal dari dia kecil. Terus kami asuhlah dia di rumah kami. Hari ini sudah jadi pendeta dari Kimi ya. Dari Kimi itu apa ya? Bukan Kimi apa? Christian Missionary Alliance ya. Dan dia apa? Mengawasi 80 gereja di Kalimantan Barat. Haleluya. Tadi nggak bisa baca sampai punya sarjana teologi. Wah,
kami sangat bangga lah dia ya. Nah, puji Tuhan ya dari Kalimantan Barat. Kami pergi baru 2 tahun yang lalu, 2019 kami ke Kalimantan Barat. Pas pandemik itu baru mulai ya. Kami kembali bulan Maret 1 tahun 2020 balik ke Amerikanya. Jadi setahun ini ya nggak kemana-mana, sudah 1,5 tahun ya, 1 tahun 3 bulan nggak kemana-mana. Tapi puji Tuhan ya, melalui Zoom kami bisa belajar sama-sama dengan saudara-saudari. Malah lebih besar lagi ya daerahnya ya, sampai kemana-mana karena dengan Zoom kan nggak ada batasnya ya, mau kemana juga boleh ya, sampai ke China, sampai ke sampai ke Australia. Zoom-nya sampai ke Pak Rudi. Sampai ke Jenny di Balai Karangan ya Jenny. Puji Tuhan, haleluya. Nah, saudara-saudari, kita sampai di sini dulu ya. Kalau mengerti otoritas, kita dapat punya imannya Allah. Now Jenny, could you remember the number for this one? Ya. Nah, saudara-saudari, kita boleh buka sekarang. Saya sudah selesai. I think I will unmute everyone. Okay, let's see. How do I do this thing now? I'm going to make you co-host. Okay. Ya, saya sudah selesai. Puji Tuhan. Mari saya berdoa ya sebentar ya. Sebentar saya berdoa dulu. Bapa yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang luar biasa Tuhan. Amin. Firman-Mu yang membangun iman kami dan semangat kami. Haleluya. Dan memberikan kami iman kepadamu, juga iman-Mu sendiri untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang sudah Engkau perintahkan untuk kami kerjakan. Terima kasih Bapa. Dan biarlah waktu yang selanjutnya kami melanjutkannya dengan menyembuhkan orang-orang sakit dan juga apa saja yang Engkau kehendaki kami kerjakan, biarlah anak-anak-Mu diberkati, kami semua diberkati hari ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Haleluya. Oke. Ya. Saudara-saudari boleh buka mic dan kalau ada apa yang mau dilayani silakan. Jenny, would you like to be a co-host and see what's going on? Oke. Apakah Anda untuk dilayani? Wimeru. Apakah Wimeru ada? Ya, Naomi, ya, silakan. Silakan. Ya. Ibu Meru ya. Ya. Kui Mei, ya. Kui Mei, oh Pak Samuel. Ya. Pak Samuel. Ya. Oke. Shalom.
Ya, silakan. Apa juga ada yang punya kesaksian? Bu Reginald? Silakan, Bu. Grace, ya, Ibu Grace. Healing for my gastric reflux. Gastric reflux. Oh, you have gastric reflux, yeah. Okay. Yes. Also, my blood sugar is on a higher level. It's about a 7 point something, but it's pre-diabetic condition. Okay. Yeah. Your AIC, So, yeah. I'm not on any medication. It's just a diet control. Good, very good. You're very good. Oke, mari kita sama-sama melayani ibu ini ya. Dia apa gastric reflux itu apa asam lambung itu naik ya ke atas ya. Asam naik ke kerongkong. Asam ini naik sampai kerongkong. Ya, terus ada up to here. Okay. So I cannot take sour things. Or, cold things from the fridge, all this pedas pun tak boleh makan. Jangan. Karena kita semua anak Tuhan kan ya, kita semua anak Tuhan. Jadi kalau dengan orang yang belum percaya Tuhan, saya tidak akan suruh mereka, ayo kita berdoa dulu yuk supaya kita minta ampun sama Tuhan, terus kita ngampunin orang yang kita marah-marah. Ya, karena kita semua anak Tuhan, mari kita sama-sama berdoa, minta Tuhan mengampuni kita, dan kita juga mengampuni orang-orang yang bersalah. Ya, so it's very good for us to ask the Lord to forgive us, and we also should forgive those who hurt us. Okay, so we do not have anything bitter in our hearts, or any anger, or any sin. And praise the Lord. Dan saya juga bilang juga, kita kalau minta ampun sama Tuhan juga setiap hari, berapa kali sehari, dan juga minta Tuhan, kita mengampuni orang juga 70 kali 7 kali. Oh, banyak benar. Aduh, jangan marah-marah sama orang ya. Haleluya, penting sekali. Mari hati kita selalu lemah lembut, amin, dan penuh dengan sukacita. Karena kalau kita suka marah-marah sama orang, jadi stres. Kalau stres jadi sakit, ya. Jadi mari kita sama-sama ya. Setiap pagi kalau saya bangun juga bilang, oh Tuhan, this is the day that you have made. Inilah harinya Engkau, mari kita bersukacita dan bergembira. Amin. Penting sekali. Haleluya. Ya. Jadi kalau ada apa-apa yang kita mau kesel atau apa-apa saja yang mau kita khawatirkan, tidak, dalam nama Yesus pergi semua kekhawatiran, semua ketakutan pergi dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapak, kami berterima kasih atas belas kasihan-Mu Tuhan. Engkau Tuhan yang begitu baik, mengampuni semua dosa-dosa kita dan kesalahan kita. Engkau tahu kelemahan kita. Engkau sangat baik dan sangat sabar. Terima kasih Bapa. Dan kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Sanak saudara kami, suami, istri, siapa saja yang menyakiti hati kami. Kami di dalam nama Yesus mengampuni mereka. Hati kami tidak akan kesal lagi atau susah lagi atau marah lagi Tuhan. Terima kasih karena Engkau begitu baik dengan kami. Dan Engkau berkatilah mereka Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sembuhkanlah kami Tuhan. Amin. Ya, amin. Nah, mari kita melayani tadi Ibu Grace ya, yang ada asam ya, yang dari perut ya. Dalam nama Yesus,
gastric reflux be gone in the name of Jesus. Oh, Amen. gastric reflux pergi, tidak boleh kembali lagi, dan lambungmu Amin. Ya, sekarang benar. menjadi tenang Amen. dalam nama Menjadi Yesus. sembuh. Ya, sembuhlah engkau, tenanglah engkau. Hatimu Amin. tidak susah lagi, tidak jengkel lagi. Dan sekarang juga kadar gula di dalam darahmu turun, levermu sembuh. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, levermu sembuh, jantungmu sembuh, ginjalmu sembuh. Dalam nama Yesus. Amen. Kui Mei, Tuhan sembuhkan engkau. Engkau tidak perlu lagi cuci darah. Tidak akan jadi. Tuhan sembuhkan ginjalmu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus sembuh. Sembuh. Pulih. Ginjalmu diperbarui. Tuhan menciptakan ginjal yang baru untuk engkau. Dalam nama Yesus. Sembuh. Sembuh. Dalam nama Yesus. Sembuh. Semua orang berkata sembuh. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amen. Semua ketakutan pergi. Semua ketakutan pergi. Semua kemarahan pergi. Semua kemarahan pergi. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Karen. Tidurlah dengan tenang malam hari ini. Tidurlah dengan tenang malam ini. Tuhan Yesus menyembuhkan engkau. Tuhan Yesus menyembuhkan engkau. Amin. Ya, Amin. haleluya, haleluya. Nah, apa ada kesaksian? Yeah, Ibu Lucille, last week I prayed for my mom. My mom getting better and better. Thank you so much for prayer. Yeah, okay. Keep on getting better in the name of Jesus. Amen. Sembuh total. Sembuh total. Sembuh total dalam nama Yesus. Kui Mei, engkau juga sembuh total dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus engkau sembuh total dalam nama Yesus. Sembuh, sembuh, sembuh. Bebas, bebas, bebas. Amin. Dalam nama Yesus. Pastor. Yes. Pastor Elia, saya mau minta didoain biar mium saya disembuhkan oleh Tuhan Yesus, sama ini tangan sama jari kaki sama tangan itu saya tidak tahu kenapa ya. Kok kayak apa ya, semacam kalau pagi hari itu sakit, kebas, kaku dan rada bengkak gitu. Yeah. Dan saya sudah cek ke dokter, tidak ada asam urat, tidak ada rematik, tapi saya tidak tahu ini belakangan ini kok seperti ini. Ya, ada bengkak-bengkak ya. Dalam nama Yesus, semua bengkak-bengkak di dalam tubuh pergi dalam nama Yesus. Apa saja yang menyebabkan bengkak itu, inflammation, akar-akarnya aku hancurkan dalam nama Yesus. Levermu juga sembuh dalam nama Yesus. Lever sembuh dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus sembuhkan tanganmu, kakimu, tidak rasa kaku, tidak rasa sakit lagi. Dalam nama Yesus. Sama mium, fibroid ya. Oke. Ya. Fibroid aku hancurkan engkau dalam nama Yesus. Hormonmu sembuh, estrogen. Amen. Jadi Dalam prostagen. nama Yesus. Ya, jadi seimbang dalam nama Yesus. Amin. Dan organ rahimmu semua yang keluarkan hormon seimbang dalam nama Yesus. Jadi tidak ada Dalam fibroid nama lagi, Yesus. tidak ada kesakitan lagi. Dalam nama Yesus sembuh, Dalam nama Yesus. sembuh, sembuh, sembuh. Dalam nama Yesus. Sembuh. Amen. Amen. Brother Samuel, ada itu enggak? Do you have any word from the Lord? Kakak lagi kode. Ren. Yeah, Pastor Lucille. As I was listening and sitting down there here to listen, yeah, the impression that came to me was someone has a pain in the neck, around the neck region,
I do not know whether it is, but you can go ahead and ask whether there is anyone here. Siapa yang ada sakit? Sakit di leher. Brother Samuel di leher ya, sakit di leher. Ada tidak yang sakit di leher? No. Kayaknya saya, Ibu. Kadang-kadang. Ya. Kalau tidur itu kadang saya merasa lehernya terganggu dan tangan saya kadang-kadang kram waktu tidur. Sebelah kanan apa sebelah kiri? Saya rasa di leher belakang ya. Bukan kanan atau kiri. Oh, cuma di belakang saja ya. Oke. Ya, alright, Pak Rudi, ayo mari kita semua kita layani ya, kita semua. Dalam nama Yesus, Pak Rudi tangannya diletakkan ya di leher. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Semua yang menyebabkan sakit leher ini dan kaku di tangan, di lengan, pergi. Dalam nama Yesus. Semua yang kaku. Semua yang terasa di leher, di tangan, semua sembuh dalam nama Yesus. Sembuh. Dan rasa sakit ini yang akarnya dari manapun pergi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sembuh. Pak Rudi sembuh. Malam hari ini tidur tidak lagi kaku, tidak lagi sakit, tidak lagi nyeri dalam nama Yesus. Sembuh. Sembuh. Amen. 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 Apalagi? Ada lagi? Puji Tuhan. Ibu, yes. Boleh tolong doa untuk satu ibu masih dekat hospital tidak sedar, Ibu Jennifer. Ibu Jennifer tidak sadar ya? Ya, sudah 2 minggu dekat hospital. Ada dia punya gallbladder burst. Lepas tu sekarang dia punya otak ada fluid dan bengkak, so unconscious. So boleh Ibu doakan untuk Ibu Jennifer ini. Ya, mari kita layani Ibu Jennifer ini ya, semua sama-sama. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Jennifer. Engkau disembuhkan. Engkau disembuhkan. Otak tidak ada cairan lagi. Otak tidak ada cairan lagi. Sembuh. Dan bile, is it bile? Whatever that is. Ginjal, bukan ginjal. What is that? What Gallbladder. Gallbladder, yes, gallbladder. Sembuh. Sembuh. Dan bile itu semua kekuningan semua hilang dalam nama Yesus. Bile kekuningan di dalam badannya semua Tuhan hilang. Sembuhkan engkau. Tuhan sembuhkan engkau. Jennifer bangun. Jennifer bangun. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus bangun. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus bangun. Sembuh. Sembuh. Ingat jam berapa sekarang ya? Jam 9.40 ya. Pagi. Dan kalian di rumah tetap ya bisa kan? Tidak melalui jarak kan? Tidak dipengaruhi jarak. Boleh. Jennifer, engkau sembuh. Sembuh. Tuhan pulihkan engkau ya. Terus. Terima kasih. Pastor Lucy, can I say something about please. this case? Go ahead. Yeah, a few days ago, the Lord has impressed upon me someone with the abdominal pain, and especially the gallbladder and the liver. But no one responded on that Wednesday. So I believe that this time that the Lord is going to heal this sister Jennifer.
and remove that gallbladder pain and whatever that is pain that is in the abdominal. So let's believe God together that God will set her free and she will come out from the hospital recovering very fast in Jesus' name. Because this is Amen. Hallelujah. Glory be to God. Haleluya. Amen. Ya, saudara Samuel, dia selalu mendapat kata-kata apa namanya? Pengetahuan ya. Kata-kata pengetahuan ya, itu dari apa? Dari karunia Roh Kudus ya. Dia punya pengetahuan, dia tahu. Jadi berapa hari yang lalu dia bilang waktu hari Rabu mereka berkumpul bersama-sama, dia dapat kata-kata pengetahuan bahwa ada yang sakit ginjal dan bagian perutnya itu sakit ya. Jadi tapi tidak ada yang ngejawab, tapi rupanya Ibu Jennifer inilah ya yang perlu dilayani, dan dia percaya firman Tuhan sudah datang dan Ibu Jennifer itu akan sembuh. Haleluya. Amin. Ya, amin semua. Amin. Pastor David Ong juga ada bersama kita. Pastor David, do you understand what I'm saying in Indonesian? Masih mute mungkin di Pastor. Masih mute David ya, Ong. Pastor ya. Did I mute everyone? Actually, I didn't, right? Did I? Yeah. You don't need to. Everyone can do it themselves. That's true. Wait. Okay. Mute all? No. Okay. All right. Okay. So, praise the Lord. Anything else? Masih ada lagi? Ya. Tadi Pastor David Ong mungkin mau bicara. Ya, Pastor David Ong. Ya, Pastor David. Ya. Saya punya Indonesia bahasa tak bagus, tapi saya masuk sini nak belajar lah. Saya melayan di Indonesia. Ya. So tadi itu Jenny ya. Tadi itu apa? Pain ya. Dia punya sakit apa? Jennifer. Dia sakit Gallbladder. Oh, gallbladder. For the stone. Oh, stone ya. Oke, saya guna bahasa Inggris lah. Saya otoritasi. Mengerti juga bahasa Malay, Pak. Otoritas. Ya, silakan. Otoriti. Sama-sama kita. Yang bahasa Indonesia kita ikut Pastor Ong juga ya. Pakai bahasa Inggris. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus, I rebuke the stone in the gallbladder. In the name of Jesus. I rebuke the stone in gallbladder in Jennifer. In the name of Jesus. No more return to her. In the name of Jesus. Normalcy return to her. Let's go right now. Jesus. Let's go right now. Heal in the name of Jesus. By the strength of Jesus. Jesus. You are healed in the name of Jesus. You are healed in the name of Jesus. Nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Amen. Sembuh. Ibu Jennifer sembuh. Sembuh. Puji Tuhan. Haleluya. Jasmine, give detailed report. Sorry? Yeah, Jasmine, you go ahead. Jasmine, you give detailed ada report. sedikit kesaksian. Sebelum itu dekat Ibu Jennifer dia dekat ICU sudah 2 minggu dekat ICU, tapi puji Tuhan dia dekat pindah kepada ward normal. Tapi dia masih unconscious, so maybe it's the fluid in the brain, and then still unconscious. And the operation is ada terongkong sana sudah ada buka dekat terongkong sana untuk pernafasan. And also they might also sedate her too. Apa namanya? Dikasih bius juga ya, keadaannya agak berat ya. Sembuh. Jennifer, sembuh. Sembuh. Tuhan sembuhkan engkau.
Ya, Amen. sembuh di masalah di otak dan di Ya. tenggorokan. Ya, sembuh. Supaya sembuh. Masih ada apa lagi ya? Sudah. Ibu mungkin boleh doakan untuk saya. Saya ada masalah asma dengan allergic. Okay. So allergic also in the nose. It's not blocking, but I feel the blocking. And also the smell is very weak. The smell system. Okay. Ya, coba Jasmine letakkan tangan ya wherever you have itu alergi ya, di mana juga. Sebetulnya alergi dia punya urusannya tuh dari bagian kita punya perut ya. Bagian kita punya perut lah. How about the asthmatic? That's different, but allergy usually come from your gut. Ya. So hari ini masalah kita ya, makanan kita itu sangat banyak diproses dan habis diproses ditambahin macam-macam. Jadi bikin kita itu sakit ya. Jadi segala gula, segala ya jangan dimakan ya. Waduh, itu makanan apa? Segala iya, segala Coca-Cola segala itu semua soda ya kita makannya udah tahu lah sedikit. Pokoknya kue-kue jangan dimakan, donat-donat jangan dimakan. Amin. kita makan ayam lari-lari, ayam kampung. Ayam kampung. Makan free range, makan sapi yang makan rumput, jangan makan sapi yang makan jagung. ya. Seafood juga, tapi seafood itu udah banyak yang kotor ya. Jadi hati-hati makan ya. Makan sayur-sayur yang banyak. Kalau sayur di Malaysia dan di Indonesia ya kita cuci bersih-bersih lah. Jangan makan yang apa? Jangan makan yang mentah. Kalau di Australia masih mending ya. Di Amerika juga kadang-kadang kalau makan yang mentah juga ikut sakit ya. Pokoknya hati-hati kita makan ya. Minta Tuhan, satu hari kita akan belajar ya makan ini gimana caranya. Soalnya anak Tuhan ada yang bilang ya, ada dulu saya dengar ya ada Bapak pendeta, bapak-bapak ini banyak nih semuanya pada gemuk semuanya, perutnya pada besar semuanya. Terus dibilang begini, habisnya kita kalau sebagai pendeta tidak boleh ini, tidak boleh itu, yang ini nggak boleh, yang itu nggak boleh. Kalau makan boleh saja. Jadi kita makanlah semau-maunya. Aduh. Kalau makan semau-maunya ya jadi kita pendek umur, betul nggak? Ya, hati-hati kita makan ya, puji Tuhan. Sekarang banyak pelajarannya kan di mana-mana juga. Saya suka lihat YouTube, saya liatin, oh begini, oh begitu. Rupanya kalau kita mau sakit tuh semuanya kebanyakan dari makanan. Dari perut kita apa yang masuk tuh semua ya. Jadi hati-hatilah apa yang masuk itu ya. Apalagi hari ini, puji Tuhan ya. Jadi sama-sama kita mau jadi sehat, kita mau sampai umur kita sampai di mana Tuhan panggil kita pulang. Amin. Ya, mari kita layani Jasmine. Jasmine, dalam nama Tuhan Yesus, engkau sembuh. Apa saja yang menyebabkan asma ini, aku tengking dalam nama Yesus. Apa yang menyebabkan engkau alergi, engkau pergi dalam nama Yesus. Yang membuat kamu jadi autoimun begitu, pergi juga dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tubuhmu disembuhkan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sembuh. Alergi pergi. Asma pergi. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tidak ada bengkak-bengkak lagi di tubuhmu. Amen. Dalam nama Yesus. Sembuh. Itu bengkak ya, bukannya bengkak yang kita lihat di sini ya. Rupanya badan kita kalau kita makan tuh bisa jadi inflammation kalau badan itu rasa itu nggak benar ya. Badan itu selalu hantem ya. Karena setiap sel-sel kita di tubuh kita itu semuanya banyak intelijen ya. Mereka tuh tahu ya. Jadi kita ya
Tuhan ciptakan kita ini luar biasa. Haleluya. Kita jaga baik-baik. Amin. Tuhan sembuhkan, Tuhan berikan keselamatan, sudah beres, Tuhan berikan kita damai sejahtera. Haleluya. Haleluya. Tubuh, Amen. spirit dan emosi, ya. Spirit, body, and emotion. Dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Sudah selesai malam ini. Amen. Ya. Amin. Oke. Ya. Terima kasih. Sama-sama kembali. Ibu. Haleluya. Saya sangat senang sekali bertemu dengan kalian semua. Puji Tuhan. Amin. Terima Amen. Amen. Oke. Ya, saya akan kirimkan nanti Pak William yang urus semua recording, akan kirim ke Jenny. Session 1, 2, 3. This is what? Session what, Jenny? I forgot. And you recorded the slide, right? The PowerPoint until Session what 5. number? Session 5. Okay, session 5. Thank you. Session 5. Okay, praise the Lord. Sampai ketemu minggu depan. And kalian ulangin lagi ya, iman kepada Allah dan imannya Allah. Faith in God and faith of God. Dan arahnya tuh yang satu ke atas, yang satu ke bawah. Nanti minggu depan kita ulangi lagi, nanti kita tanya lagi, yang mana yang ke atas, yang mana yang ke bawah. Pokoknya asal jangan bimbang. Haleluya. Percayalah. Amin. Ya. Oke, terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati. Amin. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Thank you so much. Such a joy. Okay, bye-bye. God bless you. Bye. God bless you. Bye. Thank you. Bye. Pak Petrus, bye.